Salam sehat, salam bahagia. Anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran kita tentang virus pada proses bagaimana terjadinya sebuah perkembangbiakan virus di dalam tubuh inangnya. Tetap bersama saya, Guru Pengampu, Ibu Sri Putu Agung Arimbawa. Kali ini kita akan mempelajari tentang replikasi dan peranan dari virus. Dalam replikasi dan peran dari virus, kita akan mengambil salah satu contoh replikasi virus dari bakteri E. coli. Dalam replikasi bakteri E. coli, di mana virus akan masuk ke tubuh inangnya dan mulai melakukan perkembangbiakan dengan dua tahapan, yaitu tahap dari litik dan siklus lysogenik. Nah, bagaimana tahapan litik dan tahapan lysogenik? Mari kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya. Kali ini kita akan mempelajari tahap pertama pada replikasi virus adalah daur litik. Daur litik di mana virus akan menghancurkan sel inang yang dimasuki oleh virus itu pada akhir dari replikasi. Tahapan-tahapan dari daur litik pada replikasi virus adalah yang pertama, absorpsi. Pada fase absorpsi, virus akan menempel pada tubuh inangnya dan virus akan kemudian melalui reseptor site-nya yang dimiliki akan menempel pada tubuh inangnya. Setelah menempel pada tubuh inangnya, maka tahap kedua akan dilakukan, yaitu tahap penetrasi. Pada tahapan penetrasi, virus akan mengeluarkan materi genetik yang dimilikinya, apakah itu DNA atau RNA, melalui bagian bawah atau basal fluid dari virus itu masuk ke dalam tubuh inangnya. Setelah berada di dalam tubuh inangnya, maka mulailah proses sintesis atau eklipase sebagai tahapan ketiga, yaitu DNA atau RNA daripada virus akan menghancurkan materi genetik pada inangnya, kemudian mengendalikan secara utuh kehidupan dari sel bakteri untuk membuat salinan dari asam nukleat dari virus itu. Yang selanjutnya membentuk berbagai komponen-komponen dari tubuh virus itu seperti pada bagian ekor ataupun pada bagian kapsid. Secara utuh terbentuk melalui proses sintesis atau eklipase pada virus itu sendiri. Nah, setelah proses sintesis atau eklipase ini berlangsung, maka virus akan kemudian mulai membentuk dirinya yang disebut dengan tahapan perakitan, di mana virus mulai merakit komponen-komponen tubuh yang terpisah-pisah di dalam inangnya menjadi sebuah virus yang lengkap atau utuh dan bisa membentuk sampai 100 dan menuju 200 virus pada tubuh inangnya. Nah, setelah utuh atau lengkap tubuh yang dibentuk oleh virus itu di dalam sel tubuh inangnya dan mengambil alih fungsi dari tubuh inangnya, maka virus kemudian akan memecah melalui enzim lisosom yang dilepaskan dan dinding pada sel inangnya itu pecah, maka diikutilah kemudian oleh pelepasan-pelepasan virus-virus yang baru keluar dari tubuh inangnya. Nah, di saat virus masuk ke dalam tubuh inang dan tidak dapat langsung dipecahkan, maka virus akan menggunakan daur lysogenik untuk mengendalikan dan membentuk virus-virus yang baru untuk diinjeksi ke dalam tubuh-tubuh yang lain. Tahap pertama pada replikasi virus adalah daur litik. Daur litik di mana virus akan menghancurkan sel inang yang dimasuki oleh virus itu di saat virus tidak mampu melakukan proses penghancuran atau lisis pada bakteriofag akibat dari daya tahan bakteriofag yang begitu kuat, maka proses selanjutnya yang dilaksanakan oleh virus adalah melakukan proses lysogenik, di mana proses lysogenik itu akan dilakukan oleh virus melalui 4 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, adsorpsi. Virus akan masuk ke dalam tubuhnya, menginjeksi tubuhnya, menginfeksi virus inangnya dengan pengait yang dimiliki. Selanjutnya melakukan penetrasi pada
tubuh inangnya dan mengeluarkan materi genetiknya ADN atau ARN-nya kepada virus inangnya. Selanjutnya, di dalam tubuh inangnya setelah penetrasi, maka virus kemudian akan melakukan proses penggabungan. Penggabungan itu terjadi ketika inang virus yang ditempati cukup kuat dan virus tidak bisa mengambil alih kendali. Sehingga materi genetik dari virus akan bergabung dengan materi genetik inang dan membentuklah profeg. Nah, profeg yang dibentuk ini akan ikut membelah bersamaan dengan sel inangnya membelah. Ketika profegnya membelah atau sel inangnya membelah, maka di dalam di dalam tubuh profegnya itu virus akan ikut melakukan proses pembelahan. Nah, selanjutnya terjadilah proses perakitan dan melakukan sebuah penetrasi keluar untuk memecah tubuh virus melalui fasolitik dan mengembangkan diri lebih jauh dan menginfeksi sel inangnya tersebut. Apa yang membedakan antara daur-litik dan lisogenik? Yang pertama, daur-litik mengalami siklus di mana sel inang akan mengalami lisis pada akhir siklusnya, dan pada daur lisogenik tidak mengalami lisis tetapi akan mengalami akibat dari virulensi dan ikut berkembang biak di dalam tubuh inangnya. Pada kondisi awal inang atau bacteriofag, litik bersifat non-virulen dan pada lisogenik virulen. Dengan tahapan-tahapan yang dimiliki pada daur litik adalah 5 tahap, yaitu adsorpsi, penetrasi, eklipase, assembling atau perakitan, lisis, dan efil atau efil. Dan pada daur lisogenik melalui 4 tahapan, yaitu adsorpsi, penetrasi atau penggabungan profeg dan cleavage. Nah, berikutnya pada kelanjutan siklus akan terhenti pada daur litik karena inangnya mengalami kerusakan atau lisis. Sedangkan pada daur lisogenik, inangnya tidak mengalami litik tetapi terjadi virulensi dan bakteri. Pada kondisi akhirnya, pada daur litik akan mengalami lisis atau mati, sedangkan pada lisogenik akan tetap mampu melakukan proses pembelahan dan menjalankan aktivitas, di mana virus akan ikut beraktivitas di dalam bakteriofag itu sendiri. Waktu yang diperlukan oleh daur litik relatif lebih singkat daripada daur lisogenik dalam prosesnya. Nah, itu proses yang terjadi pada daur lisogenik. Dan selanjutnya, apa-apa saja dampak dari atau peranan dari virus dalam tubuh manusia atau lingkungan kita, yang utamanya adalah sebagai penyebar penyakit, kemudian bersifat parasit obligat. Silakan ikuti video berikut untuk memahami dan mengerti akan dampak atau peranan dari virus dalam lingkungan sekitar kita. Dan silakan kerjakan tugas yang ada pada slide berikutnya, dan nanti laporannya dikumpul sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak-anak dalam melakukan tugas, baik berupa poster, baik berupa diagram, dan sebagainya yang kita unggah di dalam media sosial yang dimiliki. Demikian proses pembelajaran hari ini tentang replikasi virus dan peranannya. Semoga bermanfaat. Demikian tadi proses replikasi dari virus. Nah, untuk selanjutnya, peranan dari virus selain merugikan sebagai parasit obligat, ada juga beberapa peran virus yang menguntungkan, seperti rekayasa untuk vaksin dan lain sebagainya di bidang kedokteran ataupun bidang-bidang lainnya. Silakan perhatikan tayangan berikut untuk peranan virus bagi yang menguntungkan atau merugikan. Dan selanjutnya, pada tayangan berikutnya ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Silakan dikerjakan dengan baik, dan untuk pengumpulan tugas sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak-anak, baik berupa poster, diagram, dan lain sebagainya yang diunggah ke dalam media sosial. Dan untuk pengerjaannya silakan menyesuaikan dengan kebutuhan sebagai siswa. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan ke pembelajaran berikutnya dan materi yang lainnya. Salam sehat, salam bahagia. Demikian tadi proses replikasi dari virus. Nah, untuk selanjutnya, peranan dari virus selain merugikan sebagai parasit obligat, ada juga beberapa peran virus yang menguntungkan, seperti rekayasa untuk vaksin dan lain sebagainya di bidang kedokteran ataupun bidang-bidang lainnya. Silakan perhatikan tayangan berikut untuk peranan virus bagi yang menguntungkan atau merugikan.
Dan selanjutnya, pada tayangan berikutnya ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Silakan dikerjakan dengan baik. Dan untuk pengumpulan tugas, sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak-anak, baik berupa poster, diagram, dan lain sebagainya yang diunggah ke dalam media sosial. Dan untuk pengerjaannya, silakan menyesuaikan dengan kebutuhan sebagai siswa. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan ke pembelajaran berikutnya dan materi yang lainnya. Salam sehat, salam bahagia. Demikian tadi proses replikasi dari virus. Nah, untuk selanjutnya, peranan dari virus selain merugikan sebagai parasit obligat, ada juga beberapa peran virus yang menguntungkan, seperti rekayasa, untuk vaksin dan lain sebagainya di bidang kedokteran ataupun bidang-bidang lainnya. Silakan perhatikan tayangan berikut untuk peranan virus bagi yang menguntungkan atau merugikan. Dan selanjutnya, pada tayangan berikutnya ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Silakan dikerjakan dengan baik. Dan untuk pengumpulan tugas, sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak-anak, baik berupa poster, diagram, dan lain sebagainya yang diunggah ke dalam media sosial. Dan untuk pengerjaannya, silakan menyesuaikan dengan kebutuhan sebagai siswa. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan ke pembelajaran berikutnya dan materi yang lainnya. Salam sehat, salam bahagia. Demikian tadi proses replikasi dari virus. Nah, untuk selanjutnya, peranan dari virus selain merugikan sebagai parasit obligat, ada juga beberapa peran virus yang menguntungkan, seperti rekayasa, untuk vaksin dan lain sebagainya di bidang kedokteran ataupun bidang-bidang lainnya. Silakan perhatikan tayangan berikut untuk peranan virus bagi yang menguntungkan atau merugikan. Dan selanjutnya, pada tayangan berikutnya ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Silakan dikerjakan dengan baik. Dan untuk pengumpulan tugas, sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak-anak, baik berupa poster, diagram, dan lain sebagainya yang diunggah ke dalam media sosial. Dan untuk pengerjaannya, silakan menyesuaikan dengan kebutuhan sebagai siswa. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan ke pembelajaran berikutnya dan materi yang lainnya. Salam sehat, salam bahagia. Demikian tadi proses replikasi dari virus. Nah, untuk selanjutnya, peranan dari virus selain merugikan sebagai parasit obligat, ada juga beberapa peran virus yang menguntungkan, seperti rekayasa, untuk vaksin dan lain sebagainya di bidang kedokteran ataupun bidang-bidang lainnya. Silakan perhatikan tayangan berikut untuk peranan virus bagi yang menguntungkan atau merugikan. Dan selanjutnya, pada tayangan berikutnya ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Silakan dikerjakan dengan baik. Dan untuk pengumpulan tugas, sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak-anak, baik berupa poster, diagram, dan lain sebagainya yang diunggah ke dalam media sosial. Dan untuk pengerjaannya, silakan menyesuaikan dengan kebutuhan sebagai siswa. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan ke pembelajaran berikutnya dan materi yang lainnya. Salam sehat, salam bahagia. Demikian tadi proses replikasi dari virus. Nah, untuk selanjutnya, peranan dari virus selain merugikan sebagai parasit obligat, ada juga beberapa peran virus yang menguntungkan, seperti rekayasa, untuk vaksin dan lain sebagainya di bidang kedokteran ataupun bidang-bidang lainnya. Silakan perhatikan tayangan berikut untuk peranan virus bagi yang menguntungkan atau merugikan. Dan selanjutnya, pada tayangan berikutnya ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Silakan dikerjakan dengan baik. Dan untuk pengumpulan tugas, sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak-anak, baik berupa poster, diagram, dan lain sebagainya yang diunggah ke dalam media sosial. Dan untuk pengerjaannya, silakan menyesuaikan dengan kebutuhan sebagai siswa. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan ke pembelajaran berikutnya dan materi yang lainnya. Salam sehat, salam bahagia. Demikian tadi proses replikasi dari virus. Nah, untuk selanjutnya, peranan dari virus selain merugikan sebagai parasit obligat, ada juga beberapa peran virus yang menguntungkan, seperti rekayasa,
untuk vaksin dan lain sebagainya di bidang kedokteran ataupun bidang-bidang lainnya. Silakan perhatikan tayangan berikut untuk peranan virus baik yang menguntungkan atau merugikan. Dan selanjutnya, pada tayangan berikutnya ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Silakan dikerjakan dengan baik dan untuk pengumpulan tugas sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak-anak, baik berupa poster, diagram dan lain sebagainya yang diunggah ke dalam media sosial. Dan untuk pengerjaannya silakan menyesuaikan dengan kebutuhan sebagai siswa. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan ke pembelajaran berikutnya dan materi yang lainnya. Salam sehat, salam bahagia. Demikian tadi proses replikasi dari virus. Nah, untuk selanjutnya, peranan dari virus selain merugikan sebagai parasit obligat, ada juga beberapa peran virus yang menguntungkan, seperti rekayasa untuk vaksin dan lain sebagainya di bidang kedokteran ataupun bidang-bidang lainnya. Silakan perhatikan tayangan berikut untuk peranan virus baik yang menguntungkan atau merugikan. Dan selanjutnya, pada tayangan berikutnya ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Silakan dikerjakan dengan baik dan untuk pengumpulan tugas sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak-anak, baik berupa poster, diagram dan lain sebagainya yang diunggah ke dalam media sosial. Dan untuk pengerjaannya silakan menyesuaikan dengan kebutuhan sebagai siswa. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan ke pembelajaran berikutnya dan materi yang lainnya. Salam sehat, salam bahagia. Demikian tadi proses replikasi dari virus. Nah, untuk selanjutnya, peranan dari virus selain merugikan sebagai parasit obligat, ada juga beberapa peran virus yang menguntungkan, seperti rekayasa untuk vaksin dan lain sebagainya di bidang kedokteran ataupun bidang-bidang lainnya. Silakan perhatikan tayangan berikut untuk peranan virus baik yang menguntungkan atau merugikan. Dan selanjutnya, pada tayangan berikutnya ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Silakan dikerjakan dengan baik dan untuk pengumpulan tugas sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak-anak, baik berupa poster, diagram dan lain sebagainya yang diunggah ke dalam media sosial. Dan untuk pengerjaan